Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pendiri Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bukti kerajaan Mataram kuno itu ada: 1. Prestasi Kalasan, 2. Prestasi Klurak, 3. Prestasi Canggal, 4. Prestasi Matias, dan 5. Prestasi Ratu Boko. Prestasi Kalasan merupakan prestasi yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Prestasi Kalasan memiliki angka tahun 700 Saka yang ditulis menggunakan aksara Sidaham dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Kalasan mencatat keterangan tentang ketaatan Matraman kuno. Dalam hal penghormatan kepada Dewi Tara, prasasti ini juga menyebutkan adanya permohonan keluarga Sailendra kepada Maharaja Penangkaran agar dibuatkan sebuah bangunan suci pemujaan Dewi Tara. Bangunan suci tersebut bernama Trabhavanam atau yang sekarang dikenal sebagai Candi Kalasan yang terletak di Desa Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Prestasi Canggal merupakan salah satu prestasi yang mencatat keberadaan Kerajaan Mataram kuno. Prestasi ini ditemukan di daerah Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah, dalam keadaan terbelah menjadi 2 bagian. Prestasi ini mencatat keterangan penting tentang perkembangan Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Prestasi Canggal menjadi prestasi pertama yang dikeluarkan Raja Sanjaya untuk memperingati pendirian lingga di atas Bukit Cirangga. Pendirian lingga tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah berhasil membangun kembali kerajaan dan bertata dengan aman setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti Matayasi merupakan prestasi yang ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang, Jateng. Prasasti ini dibuat oleh Raja Dia Balitung sebagai upaya untuk melegitimasi dirinya sebagai pewaris tahta yang sah. Prasasti Matayasi dibuat pada tahun 829 Saksa dengan bahan tembaga. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang silsilah kerajaan Matraman kuno sebelum Dia Balitung. Penetapan Desa Matayasi sebagai desa perdikaan dan pemberian hadiah kepada Mahapati yang berjasa bagi Matraman kuno. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit pada tahun 792 Masehi dan ditulis dengan huruf Pranagari. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang pendirian Abara Giri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Kata Abaya memiliki arti damai, sementara Giri memiliki arti gunung atau bukit. Oleh karenanya, Abaya Giri Wihara berarti suatu biara yang dibangun di sebuah bukit yang penuh kedamaian. Saat ini, wilayah Abara Giri Wihara dikenal dengan situs Ratu Boko yang terletak di selatan kompleks Candi Prambanan, tepatnya di Jalan Raya Piyungan, Prambanan, Gatak, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, dan lain seterusnya. Prasasti Klurak merupakan prasasti peninggalan Mataram kuno yang ada sejak 787 Masehi. Prasasti ini menceritakan situasi di mana kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra dan bergelar Sri Sanggramananjaya. Selain itu, prasasti yang ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta ini juga menceritakan tentang pendirian bangunan suci untuk Manjusri dan diduga Candi Sewu.
Prasasti ini terletak di desa Prambanan yang tidak jauh dari Candi Lumbung, Jawa Tengah. Mata pencaharian masyarakat Mataram kuno, kegiatan ekonomi utama yang dilakukannya yaitu bertani, berternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Sebab kerajaan maju: 1. Kebijakan raja-raja yang cerdas dan adil. 2. Toleransi yang tinggi antara umat Hindu dan Buddha. 3. Wilayahnya subur. 4. Ada kerjasama yang baik antara raja dan para Brahmana. 5. Letaknya yang strategis. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi. Ekonomi kerajaan didominasi oleh aktivitas pertanian, terutama produksi padi yang melimpah. Sebagaimana tercatat dalam prasasti Canggal, kerajaan ini dikenal sebagai negara agraris. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno menunjukkan kemajuan yang signifikan. Candi Borobudur menandakan pengaruh Buddha dan Wangsa Shailendra, serta Candi Prambanan yang mencerminkan pengaruh Hindu dari Wangsa Sanjaya adalah peninggalan kultural yang mengesankan. Kerukunan beragama juga terlihat dengan jelas di dalam masyarakat, di mana penganut Hindu dan Buddha hidup bersama dalam damai. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung yang membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan yang diberikan oleh Mpu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Mpu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Shailendra. Hal-hal yang menarik yang ada di kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Candi Sewu. 2. Candi Borobudur. 3. Candi Prambanan. 4. Candi Gedong Songo. 5. Candi Pawon. 6. Candi Mendut. 7. Candi Dieng. 8. Candi Kalasan. 9. Candi Peladesan. 10. Candi Sambisari. 11. Candi Ngawen. 12. Candi Sojiwan. Kerajaan Mataram kuno menonjolkan keberagaman budaya, kemajuan seni, dan pencapaian sejarah melalui 1. Candi Borobudur sebagai keajaiban arsitektur Buddha terbesar di dunia, mencerminkan kemajuan seni dan spiritualitas pada masa kejayaan. 2. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu monumental yang menunjukkan kekayaan seni arsitektur Hindu dan keberagaman keagamaan di kerajaan. 3. Sistem irigasi. Kemajuan dalam manajemen sumber daya alam terlihat dari sistem irigasi yang canggih mendukung pertanian. 4. Kerukunan beragama. Meskipun didominasi oleh Hindu dan Buddha, kerukunan antar penganut kedua agama ini menciptakan suasana damai dan toleransi. 5. Karya sastra. Karya sastra seperti naskah Kawi dan sastra Jawa kuno mencerminkan keindahan bahasa dan intelektualitas pada masa itu. 6. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kompleks dengan peran penting wangsa-wangsa menandai struktur kekuasaan. 7. Hubungan dengan kerajaan lain. Interaksi dan hubungan dengan kerajaan tetangga seperti Sriwijaya memberikan dinamika sejarah dan politik kerajaan Mataram.